Puasa tapi nggak sholat. Kalau dalam penjelasan para ulama fikih, puasa tapi nggak sholat itu puasanya sah, tidak batal puasanya. Tapi karena dia enggan melaksanakan rukun Islam yang juga utama yaitu sholat, maka puasanya itu kehilangan nilai keutamaan, kehilangan pahala, bahkan hapus sama sekali puasanya. Atau seperti yang pernah disampaikan oleh ustadz-ustadz muda kita, puasa tapi nggak sholat itu ibarat kita pergi kemana-mana pakai baju tapi nggak pakai celana gitu. Orang di masjid buka puasa dulu baru mereka mengumandangkan azan. Iya, karena buka puasa itu patokannya bukan azan maghrib, tapi waktu maghrib. Masuk waktu maghrib, yaitu masuk kalau dalam penjelasannya itu ilal lail, menuju malam. Jadi ketika masuk ke bibir malam, istilah sajaknya itu ya, ke bibir malam, mulai tenggelam matahari, nah itu masuk maghrib. Masuk maghrib. Jadi biasanya muadzin kita itu minum dulu, ya, baru dia azan. Dia minum saja 1 atau 2 teguk baru dia azan, supaya yang di rumah bisa mendengar azan dan berbuka. Habis itu setelah azan selesai baru muadzin kita itu makan secukupnya. Biasanya 3 butir kurma, 2 ote-ote, 5 tahu isi, 1 gelas kolak dan es campur. Itu khusus kalau muadzinnya Bang Urai kayaknya ya. Untuk kita yang di rumah, buka puasanya bisa nunggu adzan di masjid atau bisa melihat pengumuman yang biasanya muncul di TV. Kalau dulu zaman saya di TV itu ada pengumuman waktu maghrib sudah tiba, atau radio, boleh. Paling bagus kalau mau jaga-jaga, tunggu adzan. Tunggu adzan, karena itu artinya sudah masuk bener gitu, bukan sekedar waktu, teng gitu. Karena kadang-kadang waktu itu dihitung global. Saatnya berbuka puasa untuk wilayah Kalimantan Timur, padahal setiap kota itu bisa selisih 1 menit. Saya ingat banget dulu waktu zaman TVRI, itu Tenggarong, buka puasa, semenit kemudian baru Samarinda, semenit kemudian baru Balikpapan. Nah gitu. Jadi lebih bagus, lebih aman, kalau saran saya lebih aman tunggu adzan. Ya. Gitu. Ya, yang kacau kalau muadzinnya nunggu adzan dari masjid yang lain, ini gawat ini ya. Bagaimana kalau ketika dalam kondisi shaum kita berwudu untuk sholat, atau berwudu untuk baca Quran, atau berwudu untuk mau itikaf misalnya masuk masjid, kemudian ada air wudhu yang tertelan. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Jadi begini, bedakan antara tertelan dengan menelan. Ini poin 1. Ya. Kalau Anda berwudhu, kemudian masukkan air ke mulut itu 1 tangkup begini, keluarnya cuma 1/4 tangkup, itu batal. Jelas. Karena berwudhunya gini. Nah itu salah itu ya. Tapi kalau misalnya Anda berwudu sungguh-sungguh beristinsyar kemudian istinsyak dan istinsyar, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dengan tidak berlebihan, sudah dikeluarkan semaksimal mungkin, kemudian ada yang tersisa di tenggorokan, maka itu tidak membatalkan wudu, itu dimaafkan. Karena itu memang khilaf kita sebagai manusia, keterbatasan kita sebagai makhluk ciptaan Allah, jadi diperbolehkan. Adapun kalau dengan sengaja meminum, ya sudahlah, sama-sama tahu. Ya. Bagaimana dengan menelan ludah misalnya? Kalau menelan ludah itu selama ludahnya, karena ludah itu kan aslinya di area mulut, air liur ya, di area mulut. Selama belum keluar dari area mulut, maka dia tidak membatalkan shaum. Nggak boleh tuh kalau Anda siapkan gelas, Anda ludahin, penuh, nah baru Anda minum, batal tuh. Ya, walaupun airnya air ludah juga. Kalau ada di antara kita yang sedang shaum atau puasa, kemudian kondisinya flu misalnya, atau batuk berdahak. Bagaimana kalau ada dahak yang tertelan? Apakah membatalkan shaum atau tidak? Baik. Jadi cara menjelaskannya adalah kalau tadi air liur, itu kan area aslinya di mulut. Maka ketika dia meninggalkan mulut, keluar, itu bisa kalau ditelan membatalkan puasa. Tapi kalau dahak, ya, flu itu area aslinya tenggorokan. Area aslinya tenggorokan. Selama masih di tenggorokan, ditelan nggak batal, kata ulama, terutama di mazhab Syafi'i. Telan tidak batal. Tapi kalau sudah sempat masuk ke mulut, maka harus dibuang. Wallahu a'lam. Karena kalau sudah masuk ke mulut, artinya dia meninggalkan area asli. Kemudian ditelan, maka itu membatalkan shaum.
Sama seperti area tadi air liur, ketika dia meninggalkan area aslinya keluar dari mulut, kemudian dimasukkan lagi, baru ditelan, itu membatalkan saum. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang yang berpuasa atau saum, kemudian dia nggak makan, nggak minum, tapi syahwat lainnya tidak terkontrol. Misalnya dia suka marah-marah, gibah, bukan gibah ya, update informasi terbaru tentang orang lain misalnya begitu. Itu bahasa lainnya. Nanti dibilang fikih zaman now lagi, bukan ya, itu istilah saja. Kemudian suka usil, ngeprank itu kan bagian dari bohong. Nah itu bagaimana puasanya? Jadi kalau dijawab pakai dalil kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lebih kurang terjemahnya bil makna adalah barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan buruk, menggibah orang, menjelekkan orang lain ketika dia saum Ramadan, berkata bohong dan sebagainya, perbuatan sia-sia dan sebagainya ketika bulan Ramadan ya, maka Allah tidak memerlukan lapar dan hausnya. Maksudnya dijelaskan oleh para ulama, puasanya secara hukum dihitung sah, tapi kehilangan pahala atau bahkan habis sama sekali pahalanya karena dia tidak menundukkan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu, hawa itu artinya dorongan, nafs itu jiwa. Dorongan jiwa, pengen marah, pengen usil, pengen bohong, pengen ngerjain, itu dorongan, itu hawa nafsu juga. Jadi hawa nafsu itu bukan cuma sekedar kalau lapar pengen makan, haus pengen minum, ngantuk pengen tidur, bukan cuma itu. Nah kalau tidak bisa dijinakkan itu hawa nafsunya, kata Nabi SAW terus tergelincir atau bersengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang dilaknat Allah, maka puasanya tetap sah secara hukum kata para ulama, tapi tidak berpahala. Wallahu a'lam. Nah ini ada beberapa pilihan ya. Kalau yang paling enak di madhab Syafi'i, kita duduk berdiam saja di masjid walaupun cuma 1 menit, kalau niatnya iktikaf itu sudah iktikaf. Atau Anda mabit 1 malam gitu, besok paginya berangkat kerja, kalau niatnya iktikaf sudah dihitung iktikaf. Walaupun tidak menginap bahkan sudah dihitung iktikaf. Tapi kalau yang dilihat dari contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saklek, kelek gitu ya. Ini bukan saya menyalahkan ulama, tidak. Kan ulama itu memberikan pilihan kepada kita. Nah, yang diambil dari dalil-dalil. Kalau Nabi itu kalau itikaf ya nggak pulang sampai malam takbiran. Jadi buka puasa terakhir, nah itu baru pulang. Ya itu baru pulang. Beda dengan kita. Nah kalau itikaf tapi harus di masjid ya. Jadi ada salah satu syarat amal tuh al-makan atau makanah, tempat. Itikaf harus di masjid, nggak boleh di hotel. Walaupun hotelnya samping masjid, nggak boleh. Jadi di masjid itu syarat iktikafnya, ya. Tapi kalau di mazhab Syafi'i nggak perlu nginap ya bisa iktikaf. Makanya banyak ya kita pasti bertanya-tanya kan kenapa di masjid-masjid yang bermadzhab Syafi'i hampir nggak ada iktikaf. Itu kan? Itu karena di mazhab Syafi'i tidak perlu menginap, sudah niat iktikaf habis tarawih ngobrol sebentar, diam di masjid atau baca Quran sebentar, tadarusan itu udah terhitung iktikaf. Wallahu a'lam bishawab. Tapi buat yang mau iktikaf lebih bagus kalau makmurkan masjid, ya. Zakat ketika sudah dekat Lebaran itu zakat fitri atau zakat fitrah. Sebenarnya saya lebih setuju istilahnya zakat fitri karena asal kata iftar ya, yaftoru makan tadi, makanan gitu. Ya, zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan sampai sebelum khotib turun dari mimbar sholat Id. Itu udah harus terbagi tuh. Ya harus dibagikan habis di bulan Ramadan. Itu zakat fitri. Yang dikeluarkannya di bulan Ramadan itu tujuannya supaya saudara-saudara kita yang fakir dan miskin bisa berlebaran. Ya, supaya harta kita, makanan dari kita itu bisa dijadikan bahan untuk berlebaran. Maka istilah Idul Fitri. Idul Fitri itu bukan kembali suci. Idul Fitri artinya kembali makan. Ya, maka di hari tasyrik Idul Fitri tidak boleh makan, tidak boleh saum. Tidak boleh saum. Maka sunnahnya ba'da subuh sebelum kita ke lapangan disunnahkan makan atau nyemil gitu ya, untuk mengingatkan diri kita hari ini kita nggak puasa lagi. Nah besoknya boleh tuh saum lagi dari kedua tuh udah boleh karena ada puasa Syawal kan. Itu jadi itu zakat fitri ya, zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan ya, karena apa namanya waktunya itu. Kalau zakat mal harusnya tadi aul ya, sesuaikan dengan aulnya. Itu zakat fitri ya, seperti itu.